Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RI sekalian. Saya mau jalan-jalan di sekitar tempat tinggal saya, mau melihat situasi kondisi di sekitar tempat tinggal saya ya. Jadi katanya di Jepang itu banyak sekali rumah kosong. Kalau dibahas di Jepang itu disebutnya itu Akia. Katanya di berita itu ada 1 juta rumah kosong di Jepang. Nah, kita akan buktikan benar nggak kalau di Jepang itu banyak sekali rumah kosong. Yuk kita ikuti, kita buktikan bersama-sama. Nah, sobat sekalian, ini tempat tinggal atau rumah yang aku tinggali ya. Jadi rumah ini berbentuknya kayak seperti hotel ya. Kalau di map itu hotel bintang 3 ini. Nah, ini juga dulunya bukan punya perusahaan, punya orang Jepang yang lain, tapi dibeli oleh perusahaan saya ya. Nah, seperti ini ada 3 lantai dan aku tinggal di lantai 3 sana. Dulu penuh ya, itu sobat. Di lantai bawah ada 6 orang, lantai 2 ada 6 orang, lantai 3 ada 5 orang. Tapi dikarenakan mereka pada pindah perusahaan, jadi yang bawah itu sekarang kosong. Yang lantai 2 cuma 3 orang, yang lantai 3 cuma 4 orang. Nah, ini juga sepeda atau kendaraan yang dipakai karyawan perusahaan di Jepang. Rata-rata itu pakai sepeda ya. Nah, ini sebagian ada yang nitip juga, mereka lagi main karena sekarang lagi liburan musim panas, 9 hari libur. Kalau ini sepedanya beli sendiri. Kalau inventaris dari perusahaan tuh semuanya ada boxnya ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke sebelah kiri rumah saya ya. Nah, ini sobat nih. Ini tempat tinggal saya nih. Nah, di sini tuh ada tetangga rumah orang Jepang. Nah, di tetangga tempat tinggal saya juga ada rumah kosong nih, sobat. Nih, seperti ini nih. Rumah kosongnya. Nih, ini tuh sebenarnya parkiran mobil ya, sobat. Parkiran mobil. Tapi dikarenakan sudah tidak dihuni lagi, banyak barang-barang seperti ini. Seperti ini. Dan ini udah ditumbuhin semak belukar, rumput ilalang ya. Karena sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Tapi sobat, tahun yang lalu ini masih ada orang Jepang yang bersihin ini rumah. Tahun lalu ya, musim panas tahun lalu itu masih ada orang yang menghuni ini rumah, bersihin ini rumput-rumput. Tapi tahun ini, musim tahun panas ini tidak ada ya. Nggak tahu kemana orangnya. Dan orangnya itu laki-laki sudah tua. Nah, seperti ini. Ditumbuhin rumput. Nah, ini pintu depannya. Tuh AC-nya. AC-nya masih muter tuh. Tapi AC-nya berjalan ya. Nah, seperti ini. 2 lantai itu sangat luas. Dan di pinggir sana itu ada hutan. Tahun kemarin tuh babinya keluar. Dan mungkin yang punya rumah itu sudah meninggal ya. Nah, di sana ada kuburannya.
Nah, di sana ada kuburannya. Kayaknya kuburannya ya seperti ini. Dipenuhin semak belukar. Nah, ini adalah salah satu ya. Nanti kita cari lagi rumah-rumah kosong lagi. Yuk kita ikutin. Nah, kita sedang berjalan di daerah belakang ya. Di belakangnya tempat tinggal aku. Nah, di sini juga banyak teman-teman tuh. Banyak rumah yang sudah mau rusak juga tuh. Tidak ada penghuninya sama. Nah, di sini. Nah, ini juga nih rumah nih. Tidak ada penghuninya. Nah, kalau ini teman-teman, ini rumah orang Jepang. Cuman orang Jepangnya mungkin sudah tidak ada. Jadi mungkin daripada kosong, jadi rumah ini dikontrakin kepada orang Indonesia yang kerja di sini. Nah, kalau rumah ini dikontrakin sama orang Indonesia yang kerja di Jepang. Tuh, sepedanya ada 3. Berarti ada 3 orang di sini. Yang tinggal di sini ada 3 orang. Banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, rumah ini juga teman-teman, kayaknya rumah ini juga kosong. Kelihatan di depannya itu berantakan. Kemudian tidak ada mobil. Dan kayaknya masih banyak tuh di atas sana itu rumah-rumah kosong juga. Tuh sudah berantakan di dalamnya. Rumah kosong. Jadi benar ya, banyak sekali rumah kosong di Jepang itu. Nah, kita pergi lagi ke tempat lain. Jadi karena sekarang itu musim panas, jadi musim panas itu musim tanam padi ya, sayuran juga musim panas ditanamnya. Nah, kemudian nih rumah di depan sini juga nih ya. Tuh, penghuninya sudah sedikit banget, masih ada penghuni cuman paling orang tua. Sini juga ada gudang atau apa ini, sudah mau rusak. Jadi banyak bangunan-bangunan terbengkalai ya di Jepang. Nah, ini model rumah model lama Jepang ya. Ini kayak ini juga sepi penghuninya nih. Ini kayaknya rumah ini juga kosong nih. Nih, sobat-sobat sekalian, sini sepeda terparkir. Jadi ini tuh karyawan orang Indonesia yang sedang liburan musim panas. Jadi mereka lagi keluar kota nginep mungkin di temennya, dan sepedanya diparkir di sini. Mereka ke kota naik bis, kemudian naik kereta ke sana. Kita lihat lagi rumah-rumah kosong di Jepang ya. Ikutin terus. Sobat-sobat sekalian, di atas sana juga tuh ada rumah kosong. Sudah ditumbuhin rumput liar di sana. Rumah kosong juga ada 2. Nah, itu juga rumah kosong di belakang rumah ini. Nah, ini juga rumah kosong nih. Nah, kalau ini masih ada mobil. Tapi bangunan yang di pinggirnya itu udah mau rusak.
Nah, di pinggir saya ini sebelah kiri ini rumah kosong juga nih teman-teman. Nah, ini garasinya nih. Ini rumah kosong juga. Nah, kalau yang ini tuh rumah kosong yang sudah dikontrakin sama orang asing, yaitu orang Filipina nih. Nah, di sini orang Filipina yang menghuni, jadi dikontrakin. Jadi sekarang itu banyak rumah orang Jepang yang dikontrakin sama orang asing karena banyak sekali orang asing yang kerja di Jepang. Contohnya ini orang Filipina. Jadi orang Filipina juga sama, satu perusahaan dengan saya. Tadi saya mau masuk tapi yang kenal sama akunya kayaknya lagi belanja. Kita keliling lagi. Nah, ini rumah kosong juga nih. Jadi sobat sekalian, kenapa banyak rumah kosong di Jepang itu ya? Satu, dikarenakan angka kelahiran di Jepang itu semakin kesini semakin menurun. Nah, kemudian kalau misalkan orang Jepang punya anak yang sudah dewasa dan bekerja, biasanya mereka itu pergi ke kota-kota besar untuk cari kerja, kemudian tinggal menetap di sana, nyewa apartemen, biasanya seperti itu. Ya samalah seperti kita orang Indonesia merantau ke kota besar, misalnya ke Jakarta, kemana, mereka ngontrak rumah. Nah, di Jepang juga seperti itu. Dan kemudian orang Jepang itu tidak mengharapkan warisan dari orang tuanya ya, kebanyakan. Dan mereka itu meskipun orang tua sudah tua, tidak mengurusi orang tuanya. Jadi mereka hidup masing-masing aja. Nah, kalau yang ini sobat, kalau yang ini kayaknya rumah ini dijual nih. Nih, dijual, ada nomor teleponnya. Kemudian itu ada kanji menjual Urimas Eru Corporation. Jadi yang jualnya itu korporasi. Ini rumah kosong juga, sana rumah kosong juga. Nah, sobat sekalian, yang di depannya ada mobil. Nah, ini juga rumah kosong yang sudah dikontrakin sama orang Indonesia. Kemarin tuh di sini tuh jadi warung Indonesia. Terus sekarang kayaknya udah tutup nih. Nah, kemudian ini juga nih. Ini juga rumah. Nah, di perkampungan ini juga sobat sekalian, sama banyak rumah yang dikontrakin sama orang Indonesia, orang Vietnam. Cuman aku nggak tahu di mana rumah-rumahnya. Tapi yang jelas di kampung sini, karena sudah tidak ada penghuninya, dikontrakin sama orang Indonesia. Ada sepeda orang Indonesia. Kita balik lagi. Nah, itu dibilang ada rumah, ada sepeda, berarti dikontrakin sama orang Indonesia. Ini juga nih rumah kosong, berantakan. Ini juga, oh ini masih ada isinya.
Sekarang kita naik ke atas. Naik ke atas. Nah, jadi itu sobat sekalian, itu baru sebagian kecil rumah-rumah kosong yang aku lewatin, aku kelilingin. Masih banyak lagi sobat sekalian. Dan banyak juga yang rumahnya itu udah mau ambruk, seperti yang ada di depan sana itu sudah mau ambruk. Dan kebanyakan rumah dan tanahnya itu dijual. Apa mungkin dikuasai negara gitu ya. Cuman menjualnya itu mereka itu kebanyakan pakai ini ya, pakai website, pakai aplikasi gitu. Penjualan rumahnya itu. Jadi jarang sekali rumah dijual itu pakai pelang di depannya itu rumah ini dijual ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke rumah kita. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kalau misalkan rumah ini tidak dibeli, kayaknya ini bakal terbengkalai juga ya. Karena yang punyanya itu cuman berdua suami istri. Ini belakangnya seperti ini. Ini tuh udah lumayan bersih karena kemarin aku bersih-bersih sampahnya, kemudian rumputnya aku cabutin dan dibakar. Lumayan sekarang udah agak bersih. Oke, sekalian kita masuk ke rumah saya ya. Rumah saya ada di lantai 3. Ini lantai 2. Lantai 2 ini ada 3 kamar, dapurnya 1, penghuninya ada 3 orang. Nah, yang kemudian ini lantai 3-nya. Ini ditinggalin sama aku dan 3 teman yang lain. Assalamualaikum. Nah, jadi begitu sobat RI sekalian. Jadi kemungkinan besar iya, di Jepang itu ada 1 juta rumah kosong atau akiya ya. Karena kenapa? Karena yang seperti yang saya tadi katakan, semakin kesini angka kelahiran itu semakin menurun. Kemudian mereka itu tidak mewariskan rumahnya itu ke anaknya, atau mungkin anaknya itu nggak mau lah gitu, karena mereka kebanyakan kerja ke luar kota dan mereka menyewa apartemen sendiri-sendiri. Nah, seperti itu jalan-jalan hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.